Video ini khusus untuk yang punya otak. Yang tidak punya otak, skip saja. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa videonya, mari kita simak sama-sama. Let's go. Posisi Maarten Pas di Ajax ternyata belum aman. Meski Doi telah mencatat debut impresif beberapa waktu lalu, tapi De Godenzonen dikabarkan justru mulai mencari kiper utama baru. Mengutip Algemeen Dagblad, Direktur Teknik Ajax, yakni Jordi Cruyff, terang-terangan ngomong terkait hal itu. Menariknya lagi, kiper ketiga Ajax, yakni Joeri Herkens, sempat merasa kecewa karena pelatih lebih memilih Mas Maarten sebagai starter ketimbang dirinya. Herkens mengatakan ia akan terus bekerja keras dan menunggu kesempatannya. Tapi kabarnya sih Herkens ini bakal dipinjamkan ke Heracles Almelo biar menit bermainnya nambah. Terus, kalau Ajax benar-benar beli kiper baru, apakah Maarten Pas bakal tetap jadi pilihan utama atau cuma sementara? Oke, jadi perekrutan Maarten Pas di Eredivisie sebenarnya hal yang biasa-biasa, nothing spesial lah di Eredivisie gitu kan. Kenapa? Karena ya memang dia awalnya dari Belanda, awalnya dari NEC Nijmegen, kemudian FC Utrecht, lalu ke MLS dan kembali lagi ke Ajax Amsterdam gitu. Dan penampilan perdananya dia di Ajax itu sebenarnya tampilnya tuh luar biasa gitu. Dari 9 tembakan ke gawang itu 7 diantaranya tuh di save sama Maarten Pas. Tapi pandit-pandit dari Belanda justru mengomentari soal penampilannya Maarten Pas. Mungkin secara save oke, terbang di udara oke, tapi build up dari belakang menurut pandit-pandit dari Belanda ini itu agak sedikit kurang. Dan sebenarnya menurut saya itu hal yang wajar. Kenapa? Karena setelah sekian lama tidak bermain bola di Belanda, dia merantau ke MLS dan kembali lagi Eredivisie, dan di hadapan puluhan ribu supporter Ajax dia dipilih sebagai kiper utama malam itu lawan klub NEC Nijmegen yang notabene adalah dia punya mantan klub. Ya wajar kalau dia agak sedikit gugup gitu. Tapi ya semoga di pertandingan-pertandingan selanjutnya, kedua, ketiga selanjutnya dia bisa on fire lah. Tapi sebenarnya tidak buruk-buruk amat, karena dari 9 percobaan tembakan oleh NEC Nijmegen itu 7 diantaranya di save sama Maarten Pas, bos. Jadi ya sebenarnya tidak buruk-buruk amat lah, not bad lah istilahnya. Jadi untuk Mas Maarten, si Mr. Luku-Luku, semoga pertandingan selanjutnya jadi pilihan utama lah. Cuma ada kabar yang sebenarnya ya agak sedikit buat kita was-wasi. Kenapa? Karena kabarnya musim depan itu Ajax akan cari kiper baru. Nah, kalau sampai benar mereka cari kiper baru dan kualitasnya lebih bagus dari Maarten Pas, ya posisi Maarten Pas sebagai kiper utama sekarang itu terancam. Janganlah, semoga tidak, saudara-saudara ya. Semoga kita tetap lihat Maarten Pas ada di posisi utama kipernya Ajax Amsterdam itu. Semoga lah. Berprestasi lalu berkarir lagi. Definisi dari seorang Calvin Verdonk. Calvin Ronald Verdonk adalah pemain kelahiran 26 April tahun 1977, lahir di Dordrecht, Belanda. Sejak kecil Verdonk telah menimba ilmu di Akademi Feyenoord Belanda, jadi tidak asing sepak bola sistem Belanda di matanya. Feyenoord dikenal melahirkan banyak bakat-bakat yang berkualitas, seperti contoh ada Robin van Persie, Nathan Ake, dan banyak lagi. Pada awal karirnya, Verdonk sempat dipinjamkan ke beberapa klub-klub di Belanda, seperti di PC Zwolle dan FC Twente. Namun peminjaman ini membuatnya semakin matang dalam meniti karir sepak bolanya. Setelah masa peminjamannya berakhir, Verdonk bergabung di klub NEC Nijmegen. Dirinya menjadi pemain yang penting di lini pertahanan, serta ia dikenal sebagai bek kiri yang kuat, di mana ia sering aktif dalam membantu pertahanan, serta sekaligus membantu serangan. Setelah berjalannya waktu, Verdonk dinaturalisasi timnas Indonesia dan menjadi banyaknya pemain diaspora yang bersinar di Eropa. Pasalnya setelah itu, Calvin Verdonk berhasil menembus klub besar seperti LOSC Lille yang bermain di Liga Utama Prancis. Verdonk dikenal sebagai fullback kiri modern. Pasalnya ia mempunyai stamina kuat, berani overlap, dan memiliki kaki kiri yang kuat untuk crossing. Dalam perjalanannya, Verdonk nampak tidak pernah berlebihan dalam dunia media sosial, di mana ia hanya fokus bermain dan menjalankan tugasnya sebagai pemain sepak bola. Ya, betul. Tak heran dirinya menjadi pemain yang banyak diminati di sepak bola era sekarang. Jadi tadi malam kita punya pemain timnas itu si El Konsisten. El Konsisten ya, dia bermain di Europa League tadi malam dan berhasil menang 2-0 gitu ya di lanjutan untuk 16 besar lah. Jadi klubnya Calvin Verdonk LOSC Lille itu lolos ke 16 besar Europa League gitu.
Dan ya ada orang Indonesia yang bermain di 16 besar Europa League gitu. Nah dia tadi malam masuk di menit 106 karena itu sampai ya, tambahan waktu teman-teman ya. Dan dia masuk di menit 106 sampai selesai. Dan mainnya cukup bagus. Dan ya sekali diberikan kesempatan ya Calvin Verdong langsung menunjukkan bahwa orang Indonesia main di Eropa itu oke lah ya, walaupun didikan Eropa, tapi sekarang kan WNI gitu. Mungkin satu-satunya WNI yang pernah main di 16 besar Europa League gitu. Keren lah, luar biasa lah. Mana Malaysia bisa kayak kita? Tidak bisa lah. Yang mereka bisa cuma ya dokumen palsu, cuma itu. Capek-capek jadi pahlawan Ajax, tapi Maarten Pas malah dapat kritik. Jadi Maarten Pas yang di pertengahan musim ini baru bergabung dengan klub raksasa Eredivisie Ajax Amsterdam, melakoni debut ketika laga melawan NEC Nijmegen. Laga tersebut berakhir dengan skor 1-1 dan Maarten Pas jadi salah satu pemain yang paling bersinar dengan 7 penyelamatan pentingnya. Bahkan save yang paling krusial dilakukan di menit akhir. Andai kipernya nggak sebagus Maarten Pas, mungkin Ajax sudah kalah menyakitkan. Ya, tapi di balik performa gemilangnya, ternyata Maarten Pas malah mendapat kritik. Tepatnya kritik tersebut disampaikan oleh jurnalis terkemuka asal Belanda bernama Valentin Driessen. Awalnya dia memuji save yang dilakukan Maarten Pas, tapi dia juga bilang bahwa build up yang dilakukan melalui kaki Maarten Pas masih kurang baik dan malah menimbulkan masalah bagi pemain bertahan Ajax. Gak cuma itu, tapi dia juga menilai bahwa Maarten Pas gagal memberikan kesan baik dalam mengamankan situasi sepak pojok. Alhasil menurutnya debut Maarten Pas bersama Ajax dinilai masih kurang memuaskan. Itu pendapat jurnalis Belanda. Kalau menurut kalian gimana? Apakah Ya tidak masalah, itu pertandingan perdana wajar gugup begitu kan. Semua orang pasti pertandingan perdana tuh gugup lah. Ini baru pulang merantau, suruh kau masuk sana main sebagai pemain utama, ya gugup lah. Ya kan, pasti ada rasa nervousnya gitu, gugup gitu. Tapi ya itu kan pertandingan pertama, tapi not bad lah, bagus lah gitu. Ya kacamatanya dia dan kacamatanya kita dalam menilai kan beda gitu kan. Mungkin dia lihatnya Maarten Pas seperti itu, tapi menurut saya walaupun permainan Maarten Pas kabarnya katanya itu ya kurang memuaskan, tapi ya menurut saya sangat-sangat memuaskan. Sangat-sangat memuaskan itu. Ya untuk seluruh orang Indonesia lah yang nonton Eredivisie, Maarten Pas itu pasti bilang hal yang sama. Kecuali yang tidak nonton. PSSI tiba-tiba kena sanksi. AFC resmi menjatuhkan sanksi kepada PSSI atas pelanggaran dalam laga uji coba Timnas Indonesia U23 versus Mali. Dalam Sanksi terus putusannya, kita ini. AFC menyebut PSSI melanggar regulasi pertandingan internasional AFC, utamanya pada pasal 11 tentang prosedur laga uji coba internasional level 2. PSSI disebut terlambat mengajukan pemberitahuan pertandingan uji coba lintas konfederasi tersebut antara Asia dan Afrika. Akibat kesalahan ini, AFC menjatuhi sanksi berupa denda sebesar $1.500 Amerika Serikat atau setara 25 juta rupiah. Wih, lumayan besar itu. Itu kalau kesumbang ke MBG itu lumayan kan? Daripada buang-buang kasih ke AFC. Iya tak? Ya 25 juta sumbang ke MBG atau kasih anak-anak yang butuh buku itu pas sebenarnya. Daripada kasih ke AFC ya cuma itulah. Kesalahan kecil akhirnya berbuah. Ya itu sanksi kan, akhirnya 25 juta melayang sia-sia. Sayang sekali. Timnas Indonesia sudah lebih dulu memastikan langkahnya. Namun pernyataan datang dari rival Asia Tenggara, Malaysia. Kenapa lagi Malaysia? Pelatih Malaysia Peter Skamowski secara terbuka menyebut timnya menargetkan gelar juara Piala Asia 2027. Keren. Padahal Malaysia sendiri masih berada dalam fase penyisihan dan nasib mereka belum sepenuhnya aman. Skamowski mengaku terus memantau performa pemain serta membangun persaingan ketat di dalam skuad demi meningkatkan kualitas tim. Ia bahkan ingin meninggalkan warisan positif dengan membawa Malaysia menjadi tim yang lebih kuat di masa depan. Dengan mentalitas untuk menang, Malaysia kini fokus mengejar tiket ke Piala Asia sekaligus menjaga ambisi besar mereka. Namun, pertanyaannya, bisakah Malaysia benar-benar mewujudkan target besar itu? Atau justru tim lain di Asia Tenggara yang akan berbicara lebih banyak? Menurut kamu, siapa yang lebih siap bersaing di Piala Asia 2027? Tulis pendapatmu di... Oke, Malaysia boleh lah kalau mau bersaing dan dapat juara Piala Asia. Cuma begini, mereka ini bagus kalau pakai pemain ilegal yang 7 orang itu. Seandainya waktu itu lawan Vietnam, mereka tidak kasih turun pemain-pemain ilegal itu, tidak mungkin mereka menang 4-0 bro. Tidak yakin saya. Pasti mereka kena bantai di kandang sendiri. Ya beruntunglah waktu itu mereka pakai 7 pemain naturalisasi ilegal dan hasilnya bagus. Mereka kasih kalah Vietnam itu 4-0. Nah habis itu mereka menang-menang terusnya. Ini
tren positif untuk mereka. Nah, ini pertandingan terakhir mereka lawan Malaysia. Nah, ini sidang Charles kemarin itu justru ditunda. Ini statusnya 7 pemain naturalisasinya mereka itu tahan, tunda dulu lah pengumumannya. Apakah mereka sah orang Malaysia atau bukan gitu kan? Nah, ini sebenarnya agak kayak mengherankan juga, kenapa ditunda, kenapa tidak kasih tahu lah ini orang Malaysia, ini bukan orang Malaysia. Yes, hal remeh-temeh itu tapi masih ditunda-tunda sama CAS begitu. Tapi ya sudahlah. Intinya kalau mereka pakai 7 pemain itu, saya yakin mereka pasti lolos Piala Asia, dan melawan Vietnam itu berat. Vietnam mau menang gitu. Ya walaupun mandi kandangnya Vietnam. Dan siapapun nanti yang masuk lolos ke Piala Asia tidak penting. Kenapa? Karena Indonesia sudah punya tempat di sana, bos. Kalau Vietnam sama Malaysia ini mereka harus mati-matian dulu. Pertandingan terakhir itu Malaysia lawan Vietnam. Siapa yang menang itu yang lolos. Kalau Vietnam menang ya Vietnam lolos. Kalau Malaysia menang ya Malaysia kunci posisi lolos ke Piala Asia. Untuk juara sabar dulu, masih ada Jepang, ada Indonesia. King Indo, bos. Masih ada Thailand, Vietnam, ya kan. Negara-negara kuat lah. Langganan Piala Dunia siapa lagi? Iran, masih ada Irak, Korea Selatan. Jadi jangan terlalu sombong-sombong amat lah mau juara Piala Asia. Baru juga main di kualifikasi sudah sosok mau juara. Bagaimana Malaysia? Kenapa pemain sekelas Elkan Bagot dipanggil timnas lagi? Ini pemain yang baru perpanjang kontrak sampai 2028. Dan kemarin dia main di FA Cup lawan Wrexham. Dia main 73 menit untuk Ipswich. Ingat ya, Ipswich. Ini tim musim lalu mereka di Premier League, dan Championship itu level yang tinggi banget. Jadi untuk ada pemain Indonesia itu bangga banget. Ya aku tahu dia ada masalah sama Shin Tae-yong, pas dipanggil nggak mau datang gara-gara di luar matchday atau sesuatu kayak gitu. Tapi itu udah lewat. Nah jujur aja ya, menurut aku Shin Tae-yong man manajemennya bukan yang paling bagus. Kurang buat aku, itu kurang. Banyak orang bilang dia nggak nasionalis. Ya, saya setuju. Tapi aku nggak setuju. Aku mendingan dia fokus di Eropa, masuk tim level tinggi-tinggi daripada dia dipanggil timnas kompetisi nggak jelas. Akhirnya dia main di Indo kayak Jenner, Zylstra atau Struik. Dan jangan lupa ya, ini salah satu pemain pertama yang kita naturalisasi. Sebelum timnas sudah top, ada banyak pemain Eropa gitu-gitu, dia udah join sama kita. Jadi gimana dia nggak nasionalis? Tapi semoga sama John Herdman masalah ini bisa dilupakan dan dia dipanggil lagi, soalnya ini pemain potensial besar. Ya betul. Kita sebenarnya mau Elkan Bagot kembali lah ke timnas gitu. Dia lupakanlah masalahnya dia dengan Shin Tae-yong gitu kan. Cuma persoalannya sekarang Elkan Bagot ini mau tidak main lagi untuk timnas gitu kan. Karena sudah cukup lama lah, mungkin 1 atau 2 tahun lah. Sama Shin Tae-yong tidak mau juga, mulai dari sejak playoff Olimpiade Paris waktu itu. Kita butuh center back. Nah waktu itu kalau tidak salah Rizky Ridho yang kena kartu merah kalau tidak salah. Habis itu butuh Elkan Bagot, tapi Elkan Bagot sibuk liburan. Akhirnya dari situ mulailah timbul cekcok. Akhirnya ada masalah dan dia tidak mau lagi main untuk timnas Indonesia. Sampai terakhir dipanggil untuk main juga sama Patrick, ya tidak mau juga gitu kan. Semoga di eranya si Herman si Herman ini, si Elkan Bagot maulah main kembali untuk timnas. Karena kalau dia main bagus sekali, kita punya tembok pertahanan tuh bagus karena ada Jaitzes, ada Kelvin Verdong di sebelah kanan lah. Siapa lagi? Kevin Dix maksudnya. Justin Ridho, tambah Elkan, tambah bagus itu. Messi Ilgers, tambah keren. Ya tapi semogalah dia mau begitu kan. Semoga. Okay? Emil Audero OTW balik ke Juventus, woi. Juventus dikabarkan membuka opsi memulangkan kiper timnas Indonesia Emil Audero yang saat ini berseragam Cremonese di Serie A 2025-2026. Oke. Berdasarkan laporan La Gazzetta dello Sport, Juventus berencana merombak susunan kiper. Jika ingin menebus Emil Audero, Juventus setidaknya perlu membayar Como dengan mahar 3,2 juta euro atau 55 miliar rupiah. Kontrak Emil di Como masih berlaku hingga 2028. Oke, masih panjang ini. Jadi sekarang statusnya dia mungkin masih kipernya Como. Tapi kalau klub-klub besar mau pakai dia boleh lah. Selagi Emil masih bagus, ya kan umur masih muda harusnya diambil. Nah kalau kita punya pemain-pemain ini main di klub besar, Jaitzes seandainya Jaitzes main di AC Milan atau Inter. Ya kabarnya AC Milan mau rekrut Jaitzes itu. AC Milan ngebat itu mau dapat Jaitzes. Semoga lah itu benar-benar terjadi, bukan yang sekedar rumor. Emil Audero kembali ke Juventus, ya kan, bagus sekali itu. Ya Kevin Dix sudah di Mönchengladbach. Martin Paes Ajax. Siapa lagi? Verdong
di Lochley lolos 16 besar tadi malam. Kalau Emil Odero kembali ke Juventus, oh luar biasa saudara-saudara. Kita bisa lihat kita punya pemain-pemain timnas main di klub besar. Kapan lagi ada orang Indonesia bro? Inilah saatnya orang Indonesia menunjukkan pesonanya mereka. Indonesia dipalak AFC lagi. Sekaligus jadi pelanggaran ketujuh yang dibuat PSSI. Yap, AFC resmi menjatuhkan hukuman administratif karena PSSI terlambat melaporkan laga uji coba Timnas U23 versus Mali pada November 2025 lalu. Pelanggaran ini dinilai melanggar regulasi pertandingan internasional, khususnya pasal 11 soal pelaporan lintas konfederasi. Akibat kelalaian ini, AFC telah mencatat kalau PSSI udah melakukan 7 pelanggaran sampai sejauh ini. Nah, sebagai konsekuensi, PSSI dikenai denda sebesar $1.500 Amerika atau sekitar 25 juta rupiah. Meski jumlah dendanya relatif kecil, kasus ini jadi sorotan loh karena kesalahan administratif yang terus berulang. Apalagi katanya mau naik level ke Asia sampai dunia. Menurut kalian, ini cuman kesalahan teknis biasa atau tanda ada masalah manajemen yang lebih besar nih? Ya semoga hanya kesalahan biasa, jangan karena sesuatu yang besar. Tapi kan sayang 25 juta terbuang percuma gitu kan. Cuma sudahlah. Semoga kedepannya tidak ada lagi yang hal-hal begitu. Masa pertandingan internasional tapi ya lambat kasih tahu ke AFC. Ya wajar lah didenda. 25 juta Pak, itu bukan ya nominal yang kecil itu. Mungkin bagi mereka kecil, tapi bagi masyarakat biasa ya itu nominal besar itu bro. $1.000 lebih itu. Dikasih ke AFC cuma-cuma itu dendanya. Waduh, sayang sekali saudara-saudara. Tapi tidak apa-apa, kita terus dukung timnas. Ya bulan Maret ini akan ada FIFA Series. Semoga timnas kita mainnya bagus. Kita bisa menang lawan Saint Kitts and Nevis dan lawan Bulgaria. Kita semoga bisa menang 2 pertandingan itu. Kenapa kalau kita menang itu bagus? Kenapa? Ya selain bagus kalau menang ya kita bisa naik di rank FIFA, kita posisinya bisa naik juga, bisa melewati Malaysia, dan target 100 besar itu lebih dekat lah tercapainya gitu. Semoga lah bisa menang 2 pertandingan dan kita bisa masuk 100 besar dunia. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita. Dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.